Perkenalkan, nama saya Cindy Agustini, NIM 2112061919. Di sini saya akan mensimulasikan RPP terpadu saya, yaitu RPP terpadu kelas 5, tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Selamat menyaksikan. Pagi anak-anak semua. Apa kabar semuanya? Iya, luar biasa. Ibu sangat senang mendengar kabar kalian semua yang pada baik-baik semua. Baiklah, pada pagi hari ini sebelum kita memulai pelajaran kita akan berdoa terlebih dulu menurut agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, sebelum kita memulai seluruh kegiatan pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu akan mengabsen kalian satu persatu. Tiara, apakah hadir? Hadir. David, hadir. Kinara, hadir. Doni, hadir. Baik, selanjutnya kita akan memulai pelajaran kita pada hari ini. Mari kalian persiapkan diri kalian masing-masing. Baiklah, di sini saya telah menampilkan yaitu sebuah RPP. Nah, di sini saya juga akan menjelaskan tentang RPP ini dan bagian-bagiannya. Di sini saya menggunakan satuan pendidikannya yaitu di SDN 13 Tangga Tempuna, di mana kelasnya yaitu kelas 5 SD, semester 1, tema 1 yaitu organ gerak hewan dan manusia, dan subtema 1 yaitu organ gerak hewan. Pembelajaran 1. Selain itu juga fokus pembelajarannya yaitu pembelajaran bahasa Indonesia dan IPA, dan alokasi waktu yang digunakan yaitu selama 1 kali 35 menit. Nah, selanjutnya kita akan memperhatikan yaitu tentang kompetensi inti atau KI, di mana di kompetensi inti ini dia menggunakan 4 kompetensi. Yang pertama, KI 1, menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. Selain itu juga KI 2, menunjukkan perilaku yang jujur, disiplin, santun, percaya diri, peduli, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangga, bahkan negara. Yang ketiga, yaitu memahami pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif pada tingkat dasar dengan cara mengamati, menanya, dan mencoba. Selain itu juga berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya, baik itu di rumah, di sekolah, dan di tempat bermain. Yang keempat, menunjukkan keterampilan berpikir dan bertindak kreatif, produktif, kritis, mandiri, kolaboratif, dan komunikatif dalam bahasa yang jelas, sistematis, logis, dan kritis, dalam karya yang estetis, dan gerakan yang mencerminkan anak sehat, tindakan yang mencerminkan perilaku anak sesuai dengan tahap perkembangannya. Selanjutnya kita akan memperhatikan yaitu tentang kompetensi dasar atau KD dan indikatornya. Yang pertama yaitu bahasa Indonesia, di mana kompetensi dasar atau KD-nya 3.1, menentukan pokok pikiran dalam teks lisan dan tulisan. 4.1, menyajikan hasil identifikasi pokok pikiran dalam teks tulis dan lisan atau visual. Selanjutnya kita akan memperhatikan indikator pencapaian kompetensinya. 3.1, menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. 3.12, menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. 4.1, menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok bacaan secara percaya diri. Selanjutnya kita akan memperhatikan pembelajaran IPA, di mana di pembelajaran IPA ini kompetensi dasar atau KD-nya yaitu 3.1, menjelaskan alat gerak dan fungsinya pada hewan serta cara memelihara kesehatan alat gerak. 4.1, membuat model sederhana alat gerak hewan. Yang berikutnya indikator pencapaian kompetensi. 3.1, menyebutkan alat gerak hewan secara benar. 4.1, menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok bacaan.
Selanjutnya kita akan memperhatikan yaitu SPDP, di mana kompetensi dasar atau KD-nya 3.1 menyebutkan jenis-jenis hewan yang bergerak menggunakan perut. 4.1 menjelaskan kelainan atau penyakit pada organ gerak hewan. Sedangkan indikator pencapaian kompetensinya yaitu 1.3.1.1 mengidentifikasi jenis-jenis organ gerak hewan dan fungsinya. 4.1.1 menjelaskan cara mencegah penyakit atau kelainan pada organ gerak hewan. Selain itu juga di sini penguatan pendidikan karakter. Yang pertama, percaya diri, peduli, tanggung jawab, dan disiplin. Nah, selanjutnya kita akan memperhatikan apa sih tujuan dari pembelajaran ini. Nah, tujuan pembelajaran ini yang pertama yaitu dengan membaca teks tentang organ gerak hewan, siswa dapat menyebutkan alat gerak hewan secara benar. Yang kedua, dengan kegiatan membaca, siswa dapat menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan secara tepat. Yang ketiga, dengan menulis, siswa dapat mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf secara runtut. Yang keempat, dengan berdiskusi, siswa dapat menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok bacaan secara percaya diri. Selanjutnya, apa yang kita harapkan dari siswa? Nah, karakter siswa yang diharapkan yaitu religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Selanjutnya kita akan memperhatikan materi pembelajaran. Nah, materi pembelajaran ini yang pertama membaca bacaan tentang organ gerak hewan. Yang kedua, menentukan ide pokok setiap paragraf dalam bacaan. Yang ketiga, menulis dan mengembangkan ide pokok menjadi sebuah paragraf. Yang keempat, berdiskusi menyebutkan pengertian, fungsi, dan cara menentukan ide pokok bacaan. Selanjutnya kita akan memperhatikan metode pembelajarannya. Nah, di sini saya menggunakan model pembelajaran problem solving. Mengapa saya menggunakan metode pembelajaran ini? Di mana metode pembelajaran problem solving ini adalah penggunaan metode dalam kegiatan pembelajaran dengan jalan melatih anak menghadapi berbagai masalah, baik itu masalah perorangan maupun kelompok, untuk dipecahkan sendiri atau secara bersama-sama. Adapun proses dari metode pembelajaran problem solving ini itu terdiri dari langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, klarifikasi masalah. Yang kedua, brainstorming atau penguatan pendapat. Yang ketiga, evaluasi dan pemilihan. Yang keempat, implementasi. Selanjutnya di sini saya menggunakan pendekatan yaitu saintifik, dan metode yang saya gunakan di sini itu metode diskusi. Sedangkan sumber dan media pembelajaran yang saya gunakan, medianya yaitu visual dan audio visual, dan sumber belajarnya itu menggunakan buku guru dan buku siswa. Selanjutnya kita akan memperhatikan langkah-langkah pembelajaran, di mana pada kegiatan pendahuluan ini guru memberikan salam, mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing. Ini adalah menunjukkan sebuah sikap religius. Yang kedua, guru mengecek kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian pakaian, posisi, dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran. Selanjutnya, menginformasikan tema yang akan diajarkan, yaitu tentang organ gerak hewan. Ini merupakan sikap gotong royong. Selanjutnya, kita akan memasuki sikap inti atau inti dari kegiatan inti dari pembelajaran ini, di mana pada kegiatan ini disinilah siswa akan menyelesaikan masalah bersama-sama, yaitu dengan cara berdiskusi, di mana di saat mereka berdiskusi mereka akan menyelesaikan masalah yang ada. Pada awal pembelajaran, guru mengkondisikan siswa secara klasikal dengan mendeskripsikan ilustrasi gambar dan percakapan yang merangkum kompetensi yang akan dipelajari. Ini merupakan communication. Siswa mengamati gambar dan percakapan tentang organ gerak hewan dan manusia. Selanjutnya, biarkan siswa mengamati dan menganalisis gambar dan percakapan secara cermat. Di mana di kegiatan ini siswa yang pertama itu siswa membaca bacaan buku yang berjudul Organ Gerak
pada hewan dan manusia. Selanjutnya, setelah itu siswa duduk bersama atau berdiskusi untuk menyelesaikan masalah yang ada. Di mana pada kegiatan diskusi ini, siswa membentuk kelompok untuk berdiskusi tentang fungsi organ gerak hewan serta cara memelihara alat gerak. Selain itu juga, siswa dan guru berdiskusi bersama untuk menyelesaikan masalah pada organ gerak hewan, yaitu tentang sayap, kupu-kupu yang mudah patah kalau dipegang. Nah, disinilah ketika mereka diskusi tentang masalah organ gerak hewan yang tentang kupu-kupu yang sayapnya mudah patah ini, mereka menggunakan metode model pembelajaran problem solving, yaitu penyelesaian masalah. Selain itu juga, secara mandiri siswa membuat kesimpulan dari hasil diskusi. Cara membuat kesimpulan dengan mencatat dan memperhatikan semua pendapat yang disampaikan dalam diskusi, kemudian membandingkan pendapat-pendapat tersebut. Nah, pada kegiatan Ayo Berdiskusi ini, secara mandiri siswa membuat kesimpulan dari hasil diskusi tersebut. Setelah membandingkan, carilah pendapat yang bisa didukung oleh banyak siswa. Selanjutnya pada kegiatan penutup, di mana kegiatan penutup ini bersama-sama siswa membuat kesimpulan, rangkuman hasil belajar dalam sehari-hari. Yang kedua, bertanggung jawab tentang materi yang telah dipelajari untuk mengetahui hasil ketercapaian materi. Yang terakhir, guru memberi kesempatan pada siswa untuk menyampaikan pendapatnya tentang pembelajaran yang telah diikuti. Yang berikutnya, untuk menutup kegiatan pembelajarannya, mengajak semua siswa berdoa menurut agama dan keyakinannya masing-masing untuk mengakhiri kegiatan pembelajaran. Selain itu juga, yang menjadi panduan dalam penilaian dari pembelajaran, yang pertama yaitu penilaian sikap, di mana dalam penilaian sikap ini itu ada sikap percaya diri, peduli, tanggung jawab, dan disiplin. Selain penilaian sikap, yaitu penilaian pengetahuan atau tes tertulis, di mana siswa mengerjakan soal-soal latihan tertulis, remedial, dan pengayaan pada buku siswa. Selanjutnya yaitu lembar kerja peserta didik, di mana tujuan lembar kerja peserta didik ini yaitu dengan diskusi peserta didik dapat mencari solusi untuk menyelesaikan masalah penyakit kelainan pada organ gerak hewan, dan dengan diskusi peserta didik juga dapat menyebutkan jenis-jenis dan fungsi organ gerak hewan. Selanjutnya, mungkin sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dan kurang jelas.